Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Agustin, absen nomor 29 dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan menyelesaikan tugas biologi. Soal yang pertama, jelaskan sejarah penemuan sel. Pada tahun 1665, Robert Hooke mengamati syatan gabus dari batang Caucus subur menggunakan mikroskop. Dalam pengamatannya, ia menemukan adanya ruang-ruang kosong yang dibatasi dinding-dinding tebal. Robert Hooke menyebut ruang-ruang kosong tersebut dengan istilah keyword, artinya sel. Sel yang ditemukan Robert Hooke merupakan sel-sel gabus yang telah mati. Sejak penemuan itu, beberapa ilmuwan berlomba mengetahui lebih banyak tentang sel. Seorang ahli mikroskop Belanda bernama Anthony van Leeuwenhoek merancang sebuah mikroskop kecil berlensa tunggal. Mikroskop itu digunakan untuk mengamati rendaman jerami. Ia menemukan organisme yang bergerak-gerak di dalam air, yang kemudian disebut bakteri. Anthony van Leeuwenhoek merupakan orang pertama yang menemukan sel hidup. Menurut Matthias Jakob Collet, sel merupakan unit struktural dan fisiologi pada makhluk hidup. Menurut sel merupakan suatu massa protoplasma eigen mengandung sebuah nukleus serta identik pada hewan dan tumbuhan. Soal yang nomor 2, jelaskan pengertian sel menurut Joseph Schleiden, Max Collins, dan Rudolf Virchow. Teori sel menurut Max Collins adalah sel merupakan protoplasma yang memiliki nukleus. Menurutnya, setiap tanaman dan hewan tersusun atas sel-sel ini yang dapat memiliki atau tanpa dinding sel. Rudolf Virchow berpendapat bahwa setiap sel berasal dari sel sebelumnya. Karena berdasarkan pernyataan itu, berarti sel-sel yang menyusun tubuh makhluk bersel banyak pasti berasal dari sel-sel sebelumnya dan bukan dari benda mati. Soal yang ketiga, jelaskan komponen kimiawi sel yang terdiri dari membran sel itu apa dan bagaimana bentuknya, sitoplasma itu seperti apa, dan organel sel itu apa saja, serta fungsinya untuk apa saja. Membran sel bisa didefinisikan sebagai fitur universal yang dimiliki oleh semua jenis sel berupa lapisan antarmuka. Sitoplasma seperti cairan sel yang terletak antara membran plasma dan nukleus. Organ sel tersusun atas retikulum endoplasma, berperan dalam transport zat dan tempat menempainya ribosom berfungsi untuk sintesis protein, mikronan untuk respirasi sel dan sebagai pusat pembangkit tenaga, ligosom mencerna zat-zat yang belum dapat di bumi. Badan Golgi berfungsi untuk sekresi zat, sintesis lisosom. Setrosom membentuk selin dan flagella. Plastida sebagai tempat pigmen warna. Vakuola untuk tempat menyimpan cadangan makanan. Mikrotubulus berfungsi untuk kerangka sel dan berperan penting dalam pembentukan enzim D. Mikrofilm mengaruhi kontraksi sel. Perokosium mengurangi peroksida. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.